Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa, siswi Man Insan Cendekia Jambi. Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu apa sih? Persamaan logaritma adalah persamaan dengan nilai variabel tak diketahui pada suatu bentuk logaritma. Misalkan, ada 2 log X sama dengan 3. Jadi, kita harus cari tahu berapa nilai X. Berdasarkan definisi logaritma, nilai X berarti adalah 2 pangkat 3. Berarti X adalah 8. Nilai X adalah 8. Ini salah satu contoh bentuk sederhananya. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma, kita juga harus mengingat sifat-sifat dari logaritma. Di sini saya sudah mencatat beberapa sifat logaritma. Misalkan, A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, G log A ditambah G log B sama dengan G log A kali B, G log A dikurang G log B sama dengan G log A per B, G log A pangkat N sama dengan N kali G log A, P log A sama dengan M log A per M log P, A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M A log A. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya ya. Misalkan ada 2 log X tambah 2 log X tambah 1 sama dengan 2 log 12. Jadi kita harus cari tahu berapa nilai X-nya. Untuk menyelesaikannya, kita juga mengingat salah satu sifat logaritma bahwa G log A ditambah G log B sama dengan G log A kali B. Jadi di sini 2 log X kali X tambah 1 sama dengan 2 log 12. Itu ya. 2 log dan 2 log udah sama, jadi kita kalikan X dan X tambah 1. Sekarang kita tinggal cari tahu berapa nilai X-nya. Di sini nilai logaritmanya sudah sama, 2 log dan 2 log. Jadi tinggal X kali X tambah 1 sama dengan 12. Kita kalikan, X kuadrat ditambah X sama dengan 12. Pindah ruas 12-nya, jadi X kuadrat ditambah X, ini plus jadi min. Nah, kemudian kita faktorkan, X plus dan X min sama dengan 0. Berapa dikali berapa hasilnya min 12, dan berapa dikurang berapa hasilnya 1. 4 dan min 3 ya, karena kan 4 dikali min 3 sama dengan min 12, dan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan. X tambah 4 sama dengan 0, dan X kurang 3 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan min 4, di sini X sama dengan 3. Kita udah dapat 2 nilai X nih, tapi kita harus cari tahu nilai X mana yang berlaku, mana yang bisa masuk ke penyelesaian ini. Sesuai dengan definisi logaritma, misalkan A log B, nilai A dan B itu harus besar dari 0 atau positif ya. Jadi coba kita lihat ke logaritma yang awal, 2 log X. Misalkan X-nya min 4, berarti 2 log min 4. Ini berarti tidak memenuhi ya, karena logaritma tidak boleh nilai A atau B-nya itu negatif. Berarti nilai X yang memenuhi penyelesaian persamaan tadi adalah X sama dengan 3. X. Ini ya. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. 2 log X tambah 1 sama dengan 4 log 5X tambah 1. Di sini, karena basis logaritmanya beda, 2 dan 4, jadi kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Gimana menyamakannya? Kita harus buat basis di sini yang 4 jadi 2 juga. Sesuai dengan sifat logaritma, P log A sama dengan M log A per M log P.
Jadi kita buat basisnya juga 2. Di sini kita turunkan 2 log X tambah 1 sama dengan, kita buat 2 log juga, 2 log 5X tambah 1 per 2 log 4. Gitu ya, 2 log 5X tambah 1 dan 2 log 4. Terus kita selesaikan di sini 2 log 4 ini kan sama dengan 2. Berarti 2 log X tambah 1 sama dengan 2 log 5X tambah 1 per 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2 supaya per 2-nya hilang ya. Sama-sama kita kali 2, berarti 2 kali 2 log X tambah 1 dan 2 log 5X tambah 1. Terus di sini kita pakai salah satu sifat logaritma juga. 2 kali 2 log X tambah 1 berarti itu sama dengan sifat yang ini ya. G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Berarti ini kita buat jadi nilai N tadi ya. 2 log X tambah 1 pangkatnya pindah ke sini sama dengan 2 log 5X tambah 1. Kita selesain deh. Di sini 2 log dan 2 log udah sama. Jadi X tambah 1 kuadrat sama dengan 5X tambah 1. Kita selesaikan. X tambah 1 kuadrat berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 5X tambah 1. Terus kita pindah ruas. X kuadrat 2X 5X kalau pindah ruas berarti min 5 ya. 2X dan min 5 berarti min 3X. 1 dikurang 1, 0. Berarti X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti di sini X dikali X kurang 3 sama dengan 0. Ini ya faktorkannya. Berarti di sini nilai X sama dengan 0 dan X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Ingat kembali bahwa nilai logaritma akan memiliki nilai jika basis dan yang dilogaritmakan itu besar dari 0. Berarti tadi kan 2 log X tambah 1. 2 log X tambah 1. Yang satunya 4 log 5X tambah 1. 4 log 5X tambah 1. Kita masukkan nilai X masing-masing. Kalau X-nya 0, dia menuhi nggak? 2 log 0 tambah 1. Berarti 2 log 1. Nah, ini menuhi ya, karena dia punya nilai 2 log 1 berarti 0. Terus, kalau misalkan X-nya 3, berarti 2 log 3 tambah 1. Berarti 2 log 4. Nah, ini punya nilai 2 juga, berarti benar. Terus kalau misalkan di 4 log 5X tambah 1, kalau X-nya 0, bener nggak? 5 kali 0 tambah 1. Berarti 4 log 1 ya, kali 5 kali 0, 0. Berarti benar. Kemudian kalau 4 log 5 kali, kalau X-nya 3, berarti 4 log 5 kali 3 tambah 1. Berarti 4 log 5 kali 3, 15, 15 tambah 1, 16. Ini juga punya nilai berarti 2. Berarti nilai X yang memenuhi dari persamaan ini tadi adalah, kita buat himpunannya, 0 dan 3. Oke, kita masuk ke soal ketiga. 8 log 64 pangkat X tambah 4 sama dengan 2 kurang X. Kita buat di sini nilainya kan 8 sama 64. Ini masih bisa kita buat jadi perpangkatan. 2 pangkat 3 log 64 itu kan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali X tambah 4 sama dengan
2 kurang X. Sesuai dengan salah satu sifat logaritma, misalkan A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M A log A. Berarti di sini kita buat 6X tambah 24 ya. 6X tambah 24 per 3. 2 log 2. Itu ya, sesuai dengan sifat yang tadi itu. A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M A log A. Jadi di sini 6 kali X tambah 4 per 3, 2 log 2. Sama dengan 2 dikurang X. Terus 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Berarti udah kita tinggal menyelesaikan persamaan yang ini. 6X ditambah 24 per 3 sama dengan 2 dikurang X. Terus ini sama-sama kita kedua ruas kita kalikan dengan 3 supaya per 3-nya hilang. Per 3. Berarti sekarang 6X 3 kali 6X tambah 24 per 3 sama dengan 6X tambah 24, hilang 3-nya ya, sama dengan 3 kali 6 3 kali 2 6. 3 kali min X sama dengan min 3X. Terus tinggal kita pindah ruas. 6X min 3X pindah ruas berarti plus 3X. 6 24 pindah ruas berarti min 24. Berarti 6 tambah 3 9X. 6 dikurang 24 min 18. Nilai X adalah min 18 per 9. Min 18 per 9 adalah min 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X min 2. Ya. Kita masuk ke soal keempat. 6 dikurang 5 log 3X tambah 1 sama dengan 4. 6 dan 4 harus kita buat jadi logaritma juga. Dengan basis yang sama. Berarti ini kan 5 log. Jadi kita buat juga 5 log 5 pangkat 6. Soalnya 5 log 5 pangkat 6 berarti kan 6 ya. Dikurang 5 log 3X tambah 1. Sama dengan yang 4 juga kita buat jadi logaritma, berarti 5 log 5 pangkat 4. Nah, kita pakai sifat logaritma lagi. Di sini ada G log A dikurang G log B sama dengan G log A per B. Berarti di sini 5 log 5 pangkat 6 per 3X tambah 1. Ya, sini kurang 5 log dan 5 log udah sama, jadi 5 pangkat 6 per 3X tambah 1 sama dengan 5 log 5 pangkat 4. Kita selesaikan. 5 log dan 5 log udah sama, berarti tinggal 5 pangkat 6 per 3X tambah 1 sama dengan 5 pangkat 4. Kita kali silang, 3X tambah 1 adalah 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Kalau kita mau menyelesaikan tentang eksponen, kalau basisnya udah sama, kita tinggal kurangin pangkatnya aja. Berarti 3X tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2 ya. 6 kurang 4, 2. 3X tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2, 25. 3X sama dengan 25, pindah ruas satunya kurang 1. Berarti 3X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 3. X sama dengan 8. Oke, nilai X adalah 8. Oke, gampang kan? Kita masuk ke soal kelima. 3 log 2 log X sama dengan 0. Persamaan ini terdiri dari 2 kali logaritma. Berarti kita harus menyelesaikannya satu persatu. Nilai 0 di sini kita buat jadi logaritma juga. 3 log 2 log X sama dengan
Logaritma yang nilainya 0 itu kan A log 1 ya, berapapun log 1 sama dengan 0. Kita buat jadi 3 log juga. Kita ambil basis yang sama. 3 log 1. Nah, di sini udah 3 log dan 3 log udah sama. Berarti sekarang logaritmanya menjadi 2 log X sama dengan 1. Nilai 1 kita buat jadi logaritma juga. 2 log 1. 2 log A ya, 2 log 2. Soalnya 2 log 2 sama dengan 1. Berarti sekarang nilai X-nya ini udah sama, X sama dengan 2. Udah. Sekarang kita masuk ke soal ke-6. 2 kali 2 log kuadrat X dikurang 9 kali 2 log X tambah 4 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan yang bentuknya seperti ini, kita harus buat permisalan. Di sini 2 log X dan 2 log X itu kan sama. Jadi kita buat permisalan. Misal 2 log X sama dengan, kita ambil variabelnya apa? Misalkan P ya. P. Jadi 2 log X adalah P. Berarti kalau 2 log kuadrat X, 2 log kuadrat X sama dengan P kuadrat. Gitu ya. Kita substitusikan ke persamaannya. 2 kali 2 log kuadrat X berarti 2P kuadrat dikurang 9. 2 log X tadi adalah P, 9P ditambah 4 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. 2P kuadrat kurang 9P tambah 4 sama dengan 0, berarti 2P kurang 1 dan 2P kurang 8 sama dengan 0. Terus kita tinggal cari nilai P-nya. Di sini 2P kurang 1 sama dengan 0 dan 2P kurang 8 sama dengan 0. Berarti 2P adalah 1P sama dengan 1/2. Yang ini 2P kurang 8, 2P sama dengan 8. P sama dengan 8/2 sama dengan 4. Nah, kita udah dapat nilai P-nya, tapi ini bukan penyelesaiannya, soalnya tadi P adalah permisalan dari 2 log X. Berarti tinggal kita substitusikan. Jika P-nya setengah, 2 log X sama dengan P. Itu tadi permisalan awalnya ya. Jadi kalau P-nya setengah, berarti 2 log X sama dengan setengah. Setengah kita buat jadi logaritma juga. 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat setengah. Berarti nilai X adalah, ini sama ya, berarti X sama dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah sama juga artinya dengan akar 2. Nah, kalau nilai P-nya adalah 4. Jadi 2 log X sama dengan 4 berarti. 4 kita buat jadi logaritma juga. 2 log 2 pangkat 4. Berarti X adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Jadi, nilai X adalah 2 pangkat setengah dan 2 pangkat 4 atau akar 2 dan 16. Oke, jadi itulah tadi pembahasan soal mengenai persamaan logaritma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.